warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Dengan saya Maulidia Brevatur Rahimah atau Kak Cholifa. Di sini saya akan menjelaskan postur pembina yang ideal di golongan penggalang. Berdasarkan apa yang sudah saya rangkum, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan kepramukaan atau tekpram, yaitu tentang biasanya kalau di penggalang itu ada tali temali, kemudian kompas atau navigasi, karena di penggalang itu merupakan pengenalan ya kakak-kakak terkait apa itu pioneering dasar seperti kaki tiga atau sambung tongkat. Kemudian ada juga pengenalan teknik golongan pertama yaitu pertolongan. Biasanya kita sebut dengan PPGD ya. Di sana kita juga mengenalkan adik-adik terkait bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pertolongan pertama seperti mitela atau perbannya seperti itu, atau bagaimana cara membuat tandu di teknik tali temali. Kemudian ada juga kegiatan penjelajahan yang dibarengkan dengan penempuhan SKK atau SKU. Kemudian pembina yang ideal itu juga harus bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan keterampilan yang telah diajarkan kepada adik-adik dengan mudah atau bisa ditiru oleh adik-adik seperti itu. Kemudian kepemimpinan dan juga pembinaan. Seorang pembina di penggalang harus memiliki jiwa kepemimpinan dan juga membina, baik dalam mengelola atau memotivasi anggota pembina. Dan pembina juga harus adil dan juga tegas, serta menjadi teladan bagi adik-adik atau yang dibina, Kak. Meskipun di golongan penggalang adalah anak-anak atau adik-adik itu sedang mencari jati diri dan kita membuat pembelajaran yang asik, tapi kita juga harus menjadi orang yang tegas dalam membina. Nah itu, Kak. Kemudian ada juga teknik komunikasi dan interaksi, sebagaimana kondisi dari adik-adik atau peserta didik penggalang yang mana mereka sangat aktif ya ketika usia 11-15 itu, maka kita harus mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara personal maupun secara berkelompok atau regu ya Kak ya. Kemudian mampu mendengarkan atau memahami kebutuhan dari apa yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian kita juga bisa memposisikan kita menjadi pembina yang asik. Kemudian pembina di penggalang harus kreatif dan inovatif, karena dalam kegiatan penggalang itu perlu adanya kegiatan yang di luar gitu ya Kak ya. Jadi pembina dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk merancang program kegiatan yang menarik dan menantang sesuai dengan perkembangan penggalang. Gitu, Pak. Kemudian kreatif juga dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara tidak terduga. Misalnya teman-teman peserta didik yang masuk hanya 50%, maka kita harus kreatif mengubah konsep dari yang tadinya itu peserta didik dalam jumlah plural menjadi yang sedikit seperti itu. Kemudian jadi pembina penggalang itu juga harus memiliki kesabaran dan juga empati ya Kakak. Karena yang telah saya sebutkan tadi, penggalang memiliki jiwa yang penasaran seperti itu Kak. Jadi ada aja yang dikerjakan oleh adik-adik, sehingga kita harus memiliki kesabaran dan empati yang tinggi. Kemudian
kita juga harus memperhatikan emosional dari adik-adik yang mungkin sudah apa ya Kak ya, ketika pelatihan rutin itu kak ayo pulang, tapi mungkin itu hanya beberapa. Mereka justru lebih ke yang kak ayo penjelajahan, dan itu rutin tiap minggu. Padahal kita juga perlu materi yang di kelas seperti itu ya Kak ya. Kemudian sebagai seorang pembina, kita juga harus menguasai materi-materi kepramukaan sehingga kita kalau menyampaikan itu tidak gugup dan mampu dipahami oleh adik-adik atau peserta didik. Kemudian yang harus dimiliki oleh pembina penggalang yaitu kesehatan fisik dan mental. Bagaimana kegiatan yang kita selenggarakan untuk peserta didik, yaitu kegiatan outdoor ya Kak ya, mungkin yang sering terjadi, maka kita juga perlu memperhatikan kesehatan fisik dan juga mental. Karena itu juga sangat mempengaruhi Kak. Misalnya kalau kita nggak semangat, maka adik-adik juga nggak antusias untuk mendengarkan kita. Kemudian pembina penggalang harus memiliki komitmen dan dedikasi sehingga kita konsisten untuk hadir di tiap pertemuan, mendampingi kegiatan adik-adik meskipun dari jarak jauh ya Kak ya, karena peran pembina di penggalang hanya 50%, 50 atau 25 ya Kak ya. Nah itu. Kemudian kita juga harus mengetahui pengetahuan peserta didik dan juga perkembangannya. Misalnya kalau minggu kemarin tidak hadir, maka minggu ini harus kita stimulasi terkait materi kemarin yang sudah kita lewati seperti itu ya Kak ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kak terkait kondisi atau postur pembina yang ideal di tingkat penggalang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.